semuanya, selamat datang. Nama saya Jessica. Saya di sini akan menjelaskan tentang query-query dari kuis 1 sampai ke kuis 5 sebagai remedial saya untuk kuis 5. Query-querynya itu mulai dari awal, dari create, ke update, insert into, dan ke join. Jadi, untuk yang kuis pertama, ini query-querynya itu kita akan buat create database. Jadi untuk buat database baru kita harus pakai create database. Dan kita akan buat R quiz 1. Nah, kita run. Nanti kalau sudah oke, berarti database R quiz 1 ini sudah terbuat. Untuk pas kita mau gunain database-nya, kita pakai use R quiz 1. Nah, kalau ininya sudah oke, nanti sekarang saja kita akan buat tabel. Cara buat tabel pakai juga kodenya hampir mirip dengan create database, itu pakai create to tabel. Kita buat siswa. Di sini kita buat ID siswanya INT 11 auto increment. Auto increment ini biar dia bisa otomatis keisi pas kita input datanya. Itu kita buat nama siswanya itu varchar 255, habis itu ada jenis kelaminnya itu kita pakai enu, dan sini kita buat ini ada laki-laki dan sini ada perempuan. Nah, habis itu kita buat tanggal lahirnya itu di tanggal lahirnya itu date, IP datanya sama nggak usah. So kita buat primary key-nya itu di ID siswa. Nah, kalau sudah kita buat, jadi ini dia pertama kita pakai create tabel untuk buat tabel baru, nama tabelnya, nama kolom dengan tipe datanya dan nomornya berapa. Habis itu auto increment sebagai otomatis isi angka saat di input, dan primary key-nya ini di ID siswa. Nah, kita run. Jadi kalau sudah oke, kita bisa cek dengan pakai describe siswa. Ya, berarti dia describe nama tabel kita. Nah, ini sudah muncul. Sekarang kita akan isi ke dalam tabel siswa kita. Itu kita pakai insert into. Nama tabel yang kita mau isi itu siswa. Dan di sini kita lihat kolom yang kita mau isi itu ada nama siswa, jenis kelamin, dengan tanggal lahir. Nah, so kita buat values. Values ini sebagai isinya. Nanti kita pakai buka kurung, dan isinya kita selalu pakai petik. Ini karena ada 3 kolom, kita buat ada 3 petik di sini. Berarti nama siswanya kita buat Cici. Jenis kelaminnya itu perempuan. Dan tanggal lahirnya kita mulai dari tahun, bulan, dan harinya. Jadi kita buat 2008, itu kita ngasah saja. Ini 12. Nah, dan kalau kita mau input datanya yang banyak, kita bisa copy dari sini. Lalu kita kasih koma di sini, habis itu kita paste. Dan kita tinggal cuman ubah datanya aja. Jadi sini kita cuman buat 3 data saja. Jadi ini nama siswanya kita sini buat buat Chloe. Ini kita bisa ganti dia 9. Dan sini kita buat SIM. Ini kita buat 10. Nah, kalau sudah nanti kita cuman tinggal run saja. Nah, ini kalau factor terus kita bisa ngecek lagi, kita pakai select all from siswa. Nah, ini berarti sudah berhasil kita input pakai insert itu. Nah, yang select ini dia untuk berarti select itu
menampilkan semuanya data dari siswa. Bintang atau asterisk ini berarti dia menampilkan semuanya. Selanjutnya itu kita akan tambahin kolom satu lagi ke siswa. Jadi kita pakai author table siswa, dan karena kita mau tambah kita pakai add ID jurusan ke INT 11. Jadi dia tambah nama kolomnya, datanya apa dengan angkanya berapa. Kita tambah, oke, kita pakai describe siswanya lagi. Nah, sini sudah muncul ID jurusannya ke dalam tabel siswa. Sekarang kita akan buat juga tabel jurusan. Ini kita pakainya kode yang sama, create tabel lagi, habis itu nama tabelnya itu jurusan, ID jurusan dengan nama jurusannya apa. Create tabel jurusan, sini INT 11 auto increment. Ini nama jurusannya itu further 255, so kita buat primary key-nya itu di ID jurusan. Nih, jadi kalau sudah sekarang, nah kita coba cek lagi pakai describe jurusan. Oke, ini berarti sudah berhasil, ID jurusan, nama jurusan sudah pas. Sekarang kita insert lagi, kita input data pakai insert input lagi. Namanya itu jurusan, kita insert ke nama jurusannya. Kita pakai value. Kalau pakai S juga bisa. Habis itu isinya itu kita buat nama jurusannya ada RPL. Ini kita copy lagi. Ini kita buat AKL dan ini BDP. Oke, kita run. Sudah bisa. Sekarang kita select tampilin semua data dari jurusan. Oke, ini sudah. Habis itu kita akan menampilkan semua data dari siswa, dan di sini kita akan pakai like. Jadi nanti kita buat dulu select all from siswa where, kita coba lihat ada apa aja. Where-nya itu nama siswa like, pakai persennya itu berarti nanti ada yang O di dalamnya. Atau kondisinya atau ID siswanya itu sama dengan 2. Bisa kita buat order by-nya dari ID siswanya itu. Order by ID siswanya itu berarti ascending. Ini kita buat ID jurusannya. Sini saya buat dulu update ID, update tabel siswa, set ID jurusannya itu sama dengan 1, where ID siswanya itu 1, run itu ininya buat 2, 1 aja lah. Ini dengan ini dengan 3. Oke, habis itu kita select all from siswa, kita cek. Oke, berarti ini sudah keisi. Nanti ID jurusannya kita buat, berarti ini ya select all from siswa menampilkan semua data dari siswa, di mana nama siswa ini like itu berarti yang ada, dan persen ini dia berarti bla bla bla. Jadi ini kalau dia
misalnya di sini persen O berarti dia itu yang ada nama siswa di mana ada O di belakang, dan kalau persennya di belakang berarti dia ada O di depan, yang ada O di depan. Jadi kalau dia misalnya persen O persen berarti dia itu bla 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 O bla bla bla. Nama siswa yang memiliki O di namanya. Dan kondisinya itu atau dia tampilinnya yang memiliki ID jurusannya sama dengan 1. Dan order by ini untuk mengurutkan dari ID siswanya, ascending berarti dari bawah ke atas. Berarti dari 1 ke 10. Taran? Oh, sebentar. Oh ya, ini dia munculin semuanya karena ID jurusannya 1 semua. Oke, sebentar. Ini kita ganti aja, berarti sininya itu 2. Kita buat, dan di sini juga kita buat 2. Ini sudah berbeda. Oke, nah sekarang kita akan coba run-nya lagi. Nah, ini akan katanya muncul yang datanya itu Chloe, karena dia antara nama siswanya itu ada O dalamnya atau ID jurusannya itu adalah 2. Run. Nah, ini sudah bisa dilihat, sudah berhasil. Ini sesuai data yang kita mau dimunculin. Ini yang nama siswanya ada O, itu Chloe dengan ID jurusan 2. Oke, selanjutnya saya akan menunjukkan dan menjelaskan query-query untuk quiz 2. Jadi pertama kita akan buat lagi database baru. Kita pakai create database untuk R quiz 2. Setelah kita buat, kita pakai use database untuk menggunakan use R quiz 2 untuk menggunakan database-nya yang baru kita buat. Oke. Sekarang kita akan create tabel barunya kita akan buat, yaitu kita akan buat siswa lagi. Ini ID siswa INT 11. Nama siswanya kita buat INT 11. Dan kita buat jenis kelaminnya itu random lagi. Di sini kita buat laki-laki dan perempuan. Itu kita buat jenisnya kita pakai INT 11. Sepatutnya di sini jenis INT 11. Oh, ini auto increment biar dia otomatis keisi di auto increment nama siswa jenis kelamin, dan sampai gitu saja dulu. Terus kita buat primary key-nya itu di ID siswa. Nah, ini kalau sudah kita bisa lihat describe siswa. Nah, dan sekarang ini pakainya yang quiz R quiz 2. Ini kita describe siswanya itu ID siswa, NIS, nama siswa, jenis kelamin. Oke. Sekarang kita akan tambah kolom baru lagi. Cara kita tambahinnya kita pakai alter table siswa. Ini alter table ini untuk melakukan perubahan angka saja ke siswa. Jadi dia ada untuk tambahin kolom baru kita pakai add. Kolom barunya kita buat tanggal lahir to date. Jadi tentuin nama kolom dan tipe datanya. Kalau sudah, kita run. So kita describe siswanya lagi. Berarti ini sudah sukses. Tanggal lahir, date sudah ditambahin. Sekarang kita akan ganti tipe data dari nama siswa ini menjadi varchar. Jadi kita pakai alter table juga. Dan kita pakai change. Karena kita mau ganti nama kolom yang sudah ada, ganti INT menjadi varchar. Jadi kita buat nama siswa, ini nama kolom yang kita mau ganti, dan kita
kita tambahin lagi kolom baru yang kita mau taruh, yaitu nama siswa juga. Cuman yang kita ganti adalah tipe data. Jadi kita buat yang di sini itu varchar 255. Kan di sini int, jadi di sini kita buat varchar untuk menggantikannya. So, sekarang kita describe siswanya lagi. Nah, ini sudah berhasil, bisa lihat nama siswanya sudah menjadi varchar dan tanggal lahir sudah ada dimasukin. Sekarang kita tinggal untuk isi ke dalam data, ke dalam siswa. Pakai insert into siswa, kita buat list nama siswa, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Ini kita buat values untuk isinya itu, kita ada listnya kita buat 1. Nama siswanya kita buat namanya itu Meliana. Jenis kelaminnya itu perempuan. Dan tanggal lahirnya itu kita buat 2008, nanti kita ngasal aja. Nah, habis itu kalau kita mau buat banyak data, kita seperti biasa kita copy dari bagian sini dan kita paste. Habis itu kita ganti data-datanya sini. Berarti sini display-nya itu 1, nama siswa Meliana, jenis kelaminnya itu perempuan, dan tanggal lahirnya itu 2008, bulan 9, tanggal 12. Kita buat lagi 3. Ini kita mau buat 2, 3. Ini kita bisa buat ini. Ya, sini so kita buat bulannya kita ganti. Ini yang 11 dan ada yang bulan 2. Nah. Oke, ini kalau sudah kita run. Ini kita bisa pakai select all from siswa untuk coba memastikan kalau dia sudah tambah. Oke, ini sudah berhasil ketambah. Sekarang kita sudah sampai ke change data, insert data. Oke, sekarang untuk tampilinnya itu jadi itu kita ada 5 cara untuk tampilinnya. Jadi yang untuk tampilin pertama itu kita akan memakai query-nya dengan like. Jadi kita pakai dulu select all from tabelnya yaitu siswa. Dan kita pakai where dulu. Kita akan ambil nama siswa. Dan di sini kita pakai like. Ketik. Ini kita buat yang ada S, yang ada Y di dalamnya. Nah, jadi kalau pas kita pakai like ini, itu kita biasanya pakai petik, habis itu di sini di isinya ini kita mau tentuin kita maunya kalau misalnya dia dihapus ini berarti dia maunya Y bla bla bla. Y di depan. Dan sini berarti yang ada Y di dalam nama siswa berarti dia bla bla bla, Y bla bla bla. Begini berarti yang ada Y di belakangnya di dalam nama siswanya. Nah, sini kita pakainya yang ada Y di dalamnya berarti persen, Y persen. Dan ini kita run. Nanti dia munculnya itu Meliana karena di data kita sebelumnya cuman ada Y, nama satu siswa yang memiliki nama Y di dalamnya. Cuman Meliana saja. Jadi kalau misalnya kita mau cari yang namanya Selena. Selena ini kan ada S di depannya. Berarti kita pakai S persen. Jadi pas kita run nanti akan munculnya Selena. Nah, dan di belakangnya juga kita bisa juga yang di belakangnya A. Dan ini akan muncul semuanya yang ada belakangnya A. Selanjutnya itu ada pakai
query-nya yang between. Nah, pas between ini kita bisa pakai select all from siswa, di mana ID siswa ini between 1 and 2. Jadi biasanya pas pakai query between itu harus pakai N-nya juga. Jadi dia di antara 1 dan 2 ID siswanya yang akan muncul. Jadi kita akan run. Dan ini akan muncul data-data yang ID siswanya antara 1 dan 2. Jadi sudah berhasil. Ini juga bisa dipakai pas di tanggal lahirnya juga. Pas kita mau cari yang bulannya di 9 dan di 11. Jadi kita kalau pakai tanggal itu kita pakai petik di dalamnya. Jadi kita buat 2008, tahunnya ini dari 7 bulan 7. So di sini kita buat 2008 juga dari sampai ke bulan Desember atau bulan 12. Karena kita mau tanggal, berarti kita harus buat tanggal lahirnya. Nah, where tanggal lahir between-nya begini ya. Habis itu ininya tanggalnya kita harus pakai petik di dalamnya. Nah, ini sudah bisa dilihat yang munculnya itu yang di antara bulan 7 ke bulan 12. Ini bulan 9 dan bulan 11 yang munculnya. Berarti ini sudah berhasil ya. Seperti ini untuk between-nya. Habis itu yang ketiganya itu ada yang pakai sama dengan. Nah, yang pakai sama dengan ini, ulang saja, select all from tabel siswanya. Dan di sini kita pakai where-nya lagi. Yang misalnya kita mau ambil yang siswanya yang listnya 1. Jadi kita pakai where list sama dengan 1. Jadi ini munculnya yang siswa memiliki listnya yang 1. Kalau kita maunya misalnya yang nama siswanya itu sama dengan Selena, berarti kita harus pakai petik. Karena tergantung dari tipe data kolomnya itu, kalau dia varchar dia akan pakai petik dengan tanggal. Kalau dia nomor dia atau int dia tidak perlu pakai petik. Ini kita misalnya mau cari Natasha. Nanti dia akan ambil siswa yang namanya persis yaitu Natasha. Yang sama dengan Natasha. Nah, sekarang yang kita pakai tampilin data dengan kondisi. Yang pertama, dia ada 2 kondisi, and atau or. Di sini kita akan pakai dua-duanya. Kita coba satu persatu itu. Kita tampilkan semua data dari siswa di mana listnya itu adalah 1. Dan nama siswanya itu adalah Meliana. Nah, sekitaran, dan ini akan muncul yang syaratnya itu listnya harus 1 dan nama siswanya itu harus Meliana. Jika ininya misalnya nama siswanya itu yang lain, misalnya ini, nanti dia tidak akan muncul apa-apa. Jadi ini listnya harus 1 dan nama siswanya harus Meliana untuk muncul datanya. Sekarang untuk pakai or itu sama, kecuali kondisi N-nya diganti jadi or, dan listnya itu kalau misalnya kita mau 3 tapi nama siswanya Meliana, kita run, nanti dia akan muncul yang listnya itu 1 atau listnya yang 3 atau namanya itu Meliana. Jadi dia akan muncul data-data yang ada memiliki salah satu kondisi dari or ini. Dari list atau nama siswa yang akan muncul. Nah, cara untuk mengupdate datanya itu kita akan pakai 2 kondisi juga, yaitu or dan and. Sini kalau kita mau update itu kita pakai update, nama tabelnya itu siswa, dan kita pakai set
Misalnya kita pakai set, kita mau edit data. Misalnya listnya kita mau buat jadi 345. Berarti kita harus buat pakai where ID siswanya itu 1. Nah, where ID siswanya 1 atau or ID siswanya ini atau nama siswanya itu sama dengan Selena. Nah, jadi untuk query update ini kita pertama update nama tabelnya siswa, set data yang kita mau update atau edit. Jadi di sini kita mau buat 345 dan pakai where-nya ini biar kita tahu biar dia tahu data mana yang kita mau ganti. Jadi yang kita ganti itu adalah ID siswanya yang 1 atau nama siswanya itu yang Selena. Yang jadinya NIS 345. Kita run. Kita pakai select all. Nah, ini sudah lihat. Berarti yang kegantinya itu 345 NIS-nya Mariana dan Selena. Yang ID siswanya 1 atau nama siswanya Selena. Berarti berhasil. Sekarang kita kalau mau pakai kondisinya N. Kita akan ganti coba. Ininya NIS-nya kita buat 888. Jadi kita buat ID siswanya itu 2. N nama siswanya ini kita buat Selena saja. Stop. Nah, jadi kita buat, kita run. Terus kita select. Jadi ini berhasil juga. Berarti dia kegantinya itu yang ID siswanya 2 atau nama siswanya itu Selena. Jadi ini sini 88. Jadi kalau misalnya kita buat misalnya Natasha tapi ID siswanya 2, coba lihat. Nah, berarti affected rows-nya 0. Berarti itu tidak berhasil ya. Jadi untuk delete column itu kita harus pakai alter table lagi. Karena alter table ini untuk membuat perubahan ke dalam tabel. Karena kita mau hapus kolom, kita pakai alter table siswa. Itu kita pakainya harus drop. Drop ini untuk kayak menghapus juga. Kita drop kolomnya ini ada apa? Tabel siswanya itu ada, nah, tanggal lahir. Jadi kita akan drop tanggal lahirnya. Oke, sekarang kita select. Nah, kolomnya sudah berhasil di drop, tanggal lahirnya sudah nggak ada lagi. Habis itu kita akan selanjutnya itu drop tabelnya. Kalau mau drop tabelnya kita harus pakai drop siswa. Kita buat dulu drop tabel siswa. Nah, sudah oke. Berarti sekarang kita select all from siswa. Nah, ini tidak berhasil karena siswanya sudah tidak ada lagi. Sekarang selanjutnya itu kalau kita mau drop database-nya itu kita buat drop database. Namanya tadi adalah rquiz 2. Kita buat rquiz 2. Oke. Sekarang kita coba show databases. Atau kita pakai use rquiz 2 lagi coba. Unknown database rquiz 2. Berarti sudah berhasil kita drop semuanya. Nah. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang query-query di quiz keempat. Nah, jadi kita akan buat database baru lagi. Jadi kita pakai create database quiz 4. So, kita gunain use database-nya quiz 4. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan buat tabel baru. Di sini adalah create tabel buku. Ini ada ID bukunya itu INT 11. Habis itu ada nama bukunya itu varchar buat INT 11. Lalu kita buat kode bukunya itu INT 11 dengan kode raknya itu INT 11.
Dan sekarang primary key-nya ini kita akan buat di ID bukunya. Terus sini kita jangan lupa akan buat auto increment to primary key-nya. Primary key-nya ini di ID buku. Kalau sudah kita run, nah, so kita describe bukunya. Oke, berarti ini use R quiz 4. So kita describe bukunya. Nah, sudah. Sekarang kita akan tambah 2 kolom ke tabel buku. Jadi kita pakai alter table buku dan kita tambahin kayak namanya itu pengarangnya ke varchar dengan 25 dan add penerbit varchar 25. Jadi kalau kita mau tambah 2 kolom, kita harus pakai rumusannya sama. Rumusnya itu dari add, habis itu nama kolom, habis itu tipe datanya. Jadi ini sama juga untuk rumusan change dan drop di author table-nya. Jadi intinya itu author table, nama kolomnya, nanti kita pakai antara add, change, atau drop, habis itu nanti pakai nama kolom dan tipe data. Kalau kita mau ganti dalam satu query, 2 tabel tambahin, berarti kita harus pakai koma, dan kita harus pakai add lagi di sini. Kita run, habis itu kita describe bukunya. Oke, sudah berhasil, pengarangnya sudah ada varchar, penerbit juga varchar. Oke, jadi sekarang kita akan coba ganti tipe data dari nama buku tersebut. Jadi ganti varcharnya sama juga, ganti tipe datanya author table ke buku. So kita pakai change nama bukunya tersebut, kita buat lagi nama buku. Jadi ini nama buku yang pertama itu kolom yang lama. Kalau yang di sini nama bukunya yang baru, yang kolom yang kita mau tambahin baru itu, jadi kita mau buat jadi varchar. Ini 255. Kita describe lagi bukunya. Nah, nama buku jadinya sudah varchar. Tabel rak, ini ID raknya itu int, ID raknya itu int 11, auto increment sama posisi. Posisinya itu varchar 255. Dan di sini kita buat primary key-nya ini di ID raknya ini. Ya, so kita buat describe ya. Oke, sudah. Sekarang kita akan isi ke dalam tabel bukunya. Jadi kita pakai insert into untuk data ke buku, into buku, dan kita describe bukunya lagi. Nah, insert into buku berarti kita ada nama bukunya, kode buku, kode rak dengan pengarang dan penerbit. Nah, into buku itu kita buat values. Di sini kita akan buat dan penerbitnya kita buat Erlangga. Nah, kita buat lagi untuk ini basis data, dan yang di bawah sini kita buat untuk seni budaya 31, 43, dan 51. Oke. Nah, sekarang kita buat ini, kita buat B, dan ini kita buat. Nah, ini kalau sudah berarti kita tinggal run. Kita select all from buku. Pinjaman kita buat lagi create table peminjaman. Ini kita ada ID peminjaman int 11, auto increment lagi, ID buku tuh int 11, ID peminjam int juga 11, tanggal pinjam to date, dan tanggal kembalinya ini date.
primary, I-nya ini di ID peminjaman. Nah, sudah, sekarang kita run aja. Oke. Describe peminjaman. Oke, sudah ada. Dan sekarang kita akan isi ke dalam insert itu rak. Dan sini kita buat kolom-kolom yang kita mau isi. Ada cuman posisi. Oke. Posisinya itu kita buat value. Ini tambah S. Oke. 1 untuk ID rak. Posisinya itu untuk internasional, pelajaran umum, dan politik. Internasional. Copy. Sini 2, ini 3. Ini pelajaran umum, dan sini itu untuk coding. Nah, sekarang itu kita select all from row. Oke, sudah. Sekarang kita mau tampilin data nama buku dengan posisinya. Berarti kita harus pakai join untuk 2 tabel, buku dan rak. Sini kita buat select, dan kalau kita mau buat join, kita harus spesifikkan mana tabelnya, habis itu mana kolom yang kita mau ambil dari tabel itu. Jadi tabel yang kita mau buku. Nama kolomnya itu yang kita mau ambil itu nama buku, koma, rak, posisi. Jadi kita mau tampilin select nama buku dengan posisi dari tabel rak dan nama buku dari tabel buku. Itu kita mau pakai from dari tabel buku. Kita join dengan rak. Kita pakai penghubungnya itu kalau pakai on terlebih dahulu, baru penghubungnya adalah kita lihat lagi di select all from buku. Jadi penghubungnya ini di sini foreign key-nya yang kita ambil jadinya kode rak. Kode rak yang akan menghubungkan di tabel rak ini yang ada ID rak. Jadi on-nya ini buku titik so kode rak sama dengan di rak ini ada penghubungnya di ID rak. Fotonya muncul, kita run. Nah, berarti ini sudah berhasil join-nya. Dia sudah menampakkan data dari nama buku dengan posisi. Nama buku dari tabel buku, posisi daerah. Inggrisnya internasional, seni budaya internasional, basis datanya coding. Oke, ini berarti sudah benar. Berarti dia muncul yang sesuai dengan penghubungnya itu yang kode rak dengan adira. Create tabel peminjam. Ini kita buat ID peminjam, nama peminjam dengan tanggal lahir. Kita buat primary key-nya itu di ID peminjam itu ini kita buat ini ID peminjamnya itu INT, so ada auto increment. So ini nama peminjam Varchar 2005, tanggal lahirnya itu di. Oke, sekarang berhasil. Kita describe peminjam. ID peminjam sudah. Sekarang kita mau isi peminjam dan isi. Oke. Kita pakai insert into lagi peminjam. Ini kita buat
kolomnya itu ada nama peminjam dengan tanggal lahirnya juga boleh. Kita buat values. Ini kita buat ini nama peminjamnya yang pertama. Nama peminjamnya itu ada Chloe, C, Mariana, Jessica, Cici. Sini kita pertama buat Chloe. Kita copy aja dulu. Chloe, sini Sim, Mariana, saya dengan ini tanggal lahirnya kita buat 2008 09 01 ini 2008 09 14 ini 2008 05 dengan 13 terus ini 2008 05 dengan 52 dan ini 2008 04 dengan 01 kita buat 6 atau 07 ini kita buat ini karena kita nggak tambah data lagi, jadi kita nggak perlu buat koma lagi. Habis itu kita run. So kita select all from peminjam. Sekarang kita mau buat isiin ke dalam insert itu peminjaman ke describe peminjaman. Ada kolom ID buku, ID peminjam, sama tanggal pinjam, tanggal kembali kita nggak usah isi. Jadi gini aja, so values buat seperti nah. Oke. Kita isi dulu. Berarti ada 5 data. Nah, ini pertama ID peminjam. Jadi ID peminjamnya yang Chloe itu pertama bisa kita select. Nah, pertama itu ada ID peminjam Chloe, itu Sim, Mariana, Jessica dengan. Nah, ini kita bisa lihat ini itu sesuai ya, berarti 35. Oke, berarti kita buat sini 3, sini 5, dan sini 3, dan sini 5, dan di sini nanti jadinya 4. Oke. Jadi kita gini, terus kita buat run. Nah, ini sudah selesai. Peminjam sama peminjaman sudah berhasil kita isi. Nah, sekarang kita pakai join. Baik. Ini kita bisa cek. Kita buat select all from peminjaman. Nah, sekarang ini sudah keisi. Sekarang kita akan melakukan join ke dalam 4 tabel. Terlibatnya 4 tabel, tapi yang nanti munculnya itu adalah 3 tabel. Jadi kita pakai select kita mau tunjukinnya itu ada bukunya itu nama buku, peminjaman, senar. Kita mau tunjukin apa? Ada nama buku, nama peminjam. Oh, gitu aja. Oke. Ada nama buku, nama peminjam, dan oke. Berarti di sini kita
kita buat select buku titik nama buku. Kita mau tunjukin nama buku sama nama peminjamnya itu peminjam nama peminjamnya. Habis itu kita tambah lagi, coba tuh ada rak. Jadi kita buat rak. Ini kita buat ID, kita buat posisi. Kita buat from peminjaman. Jadi tabel penghubungan. Itu karena dia ada ID buku, ID peminjam, dan di tabel buku nanti ada ID kode raknya itu. Nah, ini bisa kita joinkan ke pertama itu buku. On sebagai penghubungnya itu ada buku titik bukan peminjaman dulu, itu titik ID buku sama dengan buku titik ID buku. Nah, ini kita bisa select all lagi. Ya, ID peminjaman ada ID buku, bukunya ada ID buku juga. Habis itu kita pakai join lagi. Ini ada peminjam. Join peminjam on peminjaman titik ID peminjam sama dengan peminjam titik ID peminjam tabel kolom penghubungnya di orange ini. So kita pakai join lagi join rak on buku titik kode rak. Nah, berarti dia ada kode rak sebagai kita hubungin ke ID rak. Ini rak titik ID rak. Nah, kita coba run dulu. Nah, oke. Sekarang kita coba run kodenya lagi. Nah, sekarang sudah muncul semuanya ya, Koi, Meliana, semua datanya dengan nama buku, nama peminjam, dengan posisi. Sudah benar. Sekarang joinnya sudah muncul. Ini tadi kesalahan saya itu karena data-datanya ada yang salah dan ada yang juga, ada yang salah, dan karena di tabel rak ini cuman ada yang di bukunya ini ada kode raknya cuman ada 1 dan 3. Padahal di raknya ada 1, 2, 3. Jadi karena kita pakai join, karena dia mirip dengan inner join, dia nanti cuman munculin data yang ada di nama buku, di buku peminjam dan rak. Jadi dia ambil datanya itu cuman yang sama. Jadi kayak kalau misalnya di luar dari angka, karena di bukunya kode raknya cuma ada 1 dan 3, dia cuma munculin data yang memiliki di raknya itu 1 dan 3. Jadi kode yang 2 itu dia tidak akan munculin data-datanya. Itu juga tidak akan muncul di tabel buku atau tabel peminjam yang memiliki kode rak. Begitu tidak akan muncul. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang query untuk kuis ke-5. Kita akan buat dulu create database rquiz5. Gak boleh ada spasi, rquiz5. So kita buat use rquiz5. Dan di sini kita akan buat create table. Dari sini kita akan buat tabel. Kita akan nampilin data-data di tabel. Kita akan nampilin data nama guru, nama mapel, rombel dengan jadwal sesi. Kita akan nampilin sesi. Jadi kita akan buat create tabel guru. Itu ada ID guru int 11 auto increment.
Kita buat nama guru itu kita akan buat varchar 255. Kita buat tanggal lahir itu kita buat date, dan kita buat jenis kelaminnya itu enum. Kita buat kayaknya nggak usah aja, kita sampai tanggal lahir saja. Berarti di sini create table guru, ID gurunya. Oke, nama guru sudah, varchar, tanggal lahir date. Sekarang kita buat primary key-nya itu di ID guru. Ini sudah. Oke, itu kita bisa describe guru. ID guru, nama guru, tanggal lahir. Oke. Sekarang kita akan buat create table untuk kita akan buat mapel. Jadi sini create table mapel. Ini ada ID mapelnya itu int 11 auto increment dengan nama mapelnya ini adalah varchar 25. Terus ini adalah primary key, ini adalah di ID mapel create table mapel. Kita describe mapelnya. Jadi kita ada ID mapel dan nama mapel. Oke. Jadi ini kita kalau mau buat database baru kita harus buat create database, dan kalau mau buat tabel baru kita harus pakai create table. Sini nanti ada nama tabel, kolom-kolomnya dengan tipe datanya itu kayak varchar, date, int, dan kita tentuin primary key-nya di ID guru. Berarti sekarang mapelnya sudah, kita akan buat dua tabel lagi untuk create tabel untuk rombel. Nah, rombelnya di rombelnya int 11 auto increment. Terus ini ada kita buat kelas itu varchar 25 dan primary key-nya ini adalah ID rombel. Sudah. Describe rombel. Dan selanjutnya ini kita create table untuk terakhirnya itu jadwal. Ini kita ada ID jadwalnya ini int 11 auto increment. Habis itu kita ada buat sesinya itu adalah sebentar. Jadi nanti kita di sini ada ID jadwalnya int 11 auto increment. Nanti di sininya kita buat sebagai penghubungnya adalah tabel jadwal. Jadi di sini kita buat dulu ID gurunya ini int 11. So ID mapelnya ini kita buat int itu 11 dengan apa lagi? Oh ya, ID rombelnya ini kita buat int 11 dengan terakhirnya itu adalah sesinya. Sesinya ini kita buat juga int, dan primary key-nya ini di ID jadwal. Di tabel jadwalnya, jadi ada ID guru penghubungnya, ID mapel, ID rombel dengan sesi. Oke. Create tabel, harus kita describe tabel untuk jadwal. Describe jadwal. Ini sudah berhasil. Ini ID jadwal, ID guru, ID mapel, ID rombel, dan sesi. Nah, sekarang kita akan isi ke dalam semua tabelnya yang baru kita buat. Oke. Sekarang kita buat insert into. Kita akan buat untuk mapelnya dulu. Ini describe mapelnya. Ada nama
Maple. ID Maple, nama Maple. Kita buat value. Itu isinya sini. Kita buat nama Maple-nya ini kita buat pertama itu ada grafis. Copy. Grafis sini MTK, basis data, sejarah dengan Inggris. Itu dan itu kita buat select all from Maple. Jadi Maple-nya sudah, nama Maple sudah. Sekarang kita akan isi ke dalam insert into rombel di nanti itu apa? Kelas. Oh ya. Jadi ini kelasnya ini ada kelas kolomnya, bisa kita buat value-nya untuk isinya ini. Itu ada 10 RPL buat ini ada 11 RPL A, 11 RPL B. Ini kita buat ada 12 RPL A dengan 12 RPL B. Oh. Third, kita select all from rombel. Kita pilih. Oke, sudah ada semua. Sekarang kita isi ke dalam insert into apa ya? Kalau Maple sudah, rombel sudah, berarti sekarang kita isi ke dalam insert into guru. Kita lihat tabel guru apa saja. Oke, value-nya di sini. Oke. Nama guru dengan tanggal lahir. Ini kita buat nama gurunya yang pertama itu ada Pak Irfan. Tanggal lahirnya kita buat 2000-an. Jadi kita ada Pak Irfan sama Bu Fatma. Ada Pak If. Kita buat 2004. Habis itu Bu Mei. Dan sini kita buat Bu Asri. Ini buatnya 9. Oke. Pak Irfan, Bu Fatma, Pak If, Bu Mei, dan Bu Asri. Kalau sudah nih kita run. So kita select all from guru. Nah, oke, ini sudah keisi. Sekarang kita insert into ke dalam blood wall-nya. Blood wall-nya kita ada, apa kita lihat nama kolomnya. Kita ada ID guru, ID Maple, sama ID rombel. Dan isi. ID guru, Maple. Oke, itu values. Kita buat. Ini berarti oke. Ini sepertinya sesuai sesi. ID gurunya itu 1, kalau ID Maple-nya itu 1 juga. Dan di sini ID rombelnya itu sepatutnya jadi
11 RPLB, berarti di ID ketiga. Berarti ini 3, ini 1. Kita copy. Ini kita buat 2 dengan ini sesi yang kedua. Ini 3, di sini 3, 4 3, dan ini 3, di sini 4, di sini 4, dan sini 4, 5 dengan 5. Itu jadwal. Sekarang kita select all from jadwal. Satu, 2, 3, 4, 5, 3, 1, 2, 3. Oke. So ini saya akan show tablesnya. Ini ada guru, jadwal, mapel, dan rombel. Oke. Sekarang kita akan nampilin, berarti masukin ke query join-nya. Jadi kita nampilin nama guru, nama mapel, rombel dengan sesinya. Jadi kita select guru, tuh ada nama guru, dan selanjutnya ada mapelnya. Ini kita buat nama mapel. Itu di rombel itu ada bukannya kelas ya. Nah, di rombel kelas ya. Berarti sini dia rombel itu nama kolomnya itu kelas. Itu jadwalnya itu yang ditampilin adalah nama kolom sesi. Oke. Sesi, jadwal sesi. Nah, sekarang kita buat from dari tabel jadwal. From jadwal kita joinkan ke guru pertama. Guru ya. Kita joinkan ke guru, dan di sini kita buat on jadwal ada ID guru sama dengan guru, ID guru. So kita join lagi ke mapel on jadwal titik ID mapel sama dengan mapel titik ID mapel. So join rombel on rombel, bukan, jadwal titik ID rombel sama dengan rombel titik ID rombel, dan joinnya lagi. Oh ya, nggak ada lagi berarti. Oke, sampai sini saja kita coba. Oke, sudah muncul. Ini betulkah? Ini munculnya nama guru, nama mapel dengan kelas dan sesi. So, Pak Irfan untuk grafis semester PLB 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti ini sudah berhasil. Jadi query-nya ini sama juga join-nya lagi. Jadi penghubungnya ini semua dari jadwalnya ini. So, kita pakai join ke tabel guru, mapel dengan rombel. Jadi saya jelasin sedikit dulu. Kalau di sini berarti kalau dia select guru titik nama guru, ini tabel dan ini nama kolom. Jadi yang diambil kolom nama guru dari tabel guru, nama mapel dari tabel mapel, kelas dari tabel rombel, sesi dari jadwal dari tabel jadwal. Nah, nanti kita dari from tabelnya ini biasanya adalah penghubungnya. Jadi karena kita pilih jadwal karena dia ada ID guru, ID mapel, dan ID rombel yang kita ingin hubungin. Jadi kita joinkan ke tabel guru. Gurunya ini
guru dengan jadwal itu penghubungnya ada di ID gurunya. Jadi jadwal ini kita ambil ID guru dan kita joinkan di tabel guru itu ada ID guru. Jadi dia dihubungin, terus nanti joinnya ini kita joinkan tabel kedua yaitu mapel, tabel ketiga kecuali kalau kita hitung jadwal itu tabel ketiga. Sekarang mapel jadwal, karena ada ID mapelnya kita hubungkan di tabel mapel, ada ID mapel dan kita joinkan tabel keempatnya itu adalah rombel. Nah ini karena di jadwal ada ID rombel, kita hubungkan juga di rombel ada ID rombel. Jadi muncul deh. Oke, berarti itu sudah berhasil dan itu saja dari saya. Saya sudah jelaskan dari kuis 1 ke kuis 5 kuari-kuarinya. Semoga mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya. Semoga itu bisa bermanfaat untuk para penonton. Sekian dari saya, terima kasih.